Kalau viralnya karena sensasi, karena berulah, dan yang disampaikan mengajak orang tambah jauh dari Allah, rugi sekali. Karena tidur pun bisa dapat kiriman dosa, ya. Jadi musibah. Dan selanjutnya, kalau digunakan untuk kebaikan, ngajak orang menuju ketaatan, bismillah, mudah-mudahan jadi pahala jariah. Tapi itu pun masih belum tentu selamat, ya. Punten kayak gini gini ya. Yang duduk mendengarkan bisa jadi dapat manfaat, tapi yang berbicara malah bisa ke neraka sendirian ketika gagal menjaga hatinya, ya. Yang disampaikan bukan tentang Allahnya, malah mengagungkan dirinya, ya. Karena viral, popularitas, kekuasaan aslinya mah cuman alat untuk mengenalkan Allah kepada semakin banyak orang. Karena memang sampai ada ucapan kayak gini, Bu. Orang kalau udah sukses, kentut aja dianggap kata mutiara, ya. Tapi kalau belum jadi apa-apa, mau ngucap seindah apapun dianggap kentut. Jangan ngomong kamu bau, ya. Tapi bukan berarti ya harus viral dan sebagaimana macamnya. Viralnya boleh, punya dunia juga boleh, tapi ya alat we utama, ya. Jadi ngaji seperti apa yang paling sukses ngajinya? Yang sepulang dari sini tambah dekat aja sama Allah. Bisa jadi di sekeliling masih ada rumah pemukiman atau yang jualan, Allah uji lagi nggak ada yang beli. Karena tidak ada yang beli, jadi bisa fokus mendengarkan obrolan ini di dalam kajian ini. Pulang-pulang dia yang tambah takwa, berarti dia yang sukses ngajinya. Daripada yang mungkin sudah berada di majelis ini, lalu basi yang diomongin udah pernah tahu semua, ya. Terus pulang-pulang tidak tambah takwa, maka bisa jadi ada yang harus diperbaiki, ya. Jadi gampang dah, syarat kebaikannya dulu yang mesti kita luruskan, ya. Kerjaan apa yang baik? Bukan yang gaji dan fasilitasnya paling besar, yang buat tambah dekat sama Allah, udah. Meskipun mungkin gajinya lebih kecil. Punten ya. Lebih gampang masuk surga mana? Guru PAUD ngajarin huruf hijaiyah atau supermodel setiap hari pakai baju bagus, berjalan di catwalk, di foto, di potret, ada di cover majalah, meskipun majalahnya sobek, ya. Tapi sok mana? Yang lebih mudah masuk surga mana? Guru PAUD atau supermodel? Ya. Mana yang lebih enak? Punya villa hasil korupsi, belum tentu didatengin setahun sekali, atau justru si Mamang sama si Bibi yang jaga villa, seger tiap hari berenang di villa, ya. Lari-larian di taman kayak film India. Mamang, Bibi, malam ini mau tidur di kamar yang mana? Nikmat, ya. Terus tiap bulan digaji. Dan yang paling penting tidak dihisap. Coba yang punyanya. Beli belum tentu datang setahun sekali. Mau diaku nggak bisa, takut ketangkep KPK. Haknya atau di hadapan negara atas nama pembantunya. Tiap bulan bayar gaji si Mamang sama si Bibi dan maintenance dikira murah, maintenance kolam renang, ya. Dan yang paling repot dihisap, ya. Tapi kayak suka sukses tuh katanya kalau udah punya itu katanya. Enggak juga, ya. Pernikahan seperti apa yang sukses? Apa yang suaminya setiap hari datang naik kuda putih menggigit setangkai mawar slow motion, ya. Siang-siang tengah hari bolong geheng nu aya karunya, ya. Enggak, ya. Yang sukses yang bisa mengajak anak, istri, keluarganya nyampe ke surganya Allah. Saling dukung, Laki-laki udah sayang sama anak istrinya, bisa jadi kalau dirinya menahan lapar kuat dia. Tapi kalau udah orang-orang yang disayangnya nyap-nyap, waduh, ya. Makanya istri-istri soleh dari orang-orang soleh terdahulu
Setiap kali suaminya pengen berangkat, banyak dari mereka berkata seperti ini. Wahai suamiku, kami tahan pahitnya kelaparan. Yang kami tidak tahan adalah panasnya api neraka. Ya. Maksudnya jadi dengan nasihat seperti itu, ya Allah, suami teh nyari duit, pulang nggak bawa duit pun dia tahan. Dia tahu istrinya di rumah nggak masalah menahan lapar, daripada bawa duit tapi haram ngajak sekeluarga ke neraka. Tenang tidak tuh nyari duitnya? Wah tenang, insya Allah ya. Maka kalau pengen enak, maka standar kebaikannya itu dirubah dulu ya. Saya suka bercandainnya kayak gini. Saya tes dulu ya, survei di sini. Bu, ibu tiba-tiba di WA sama suaminya. Is istri ya. Ya istri ya. Ada apa suami ya. Bukan macam-macam Bu ya. Bu, uang belanja saya naikkan ya. Jadi 20 juta. 20 jutanya per minggu. Mudah kan nyenengin ibu-ibu Pak? Tinggal dikasih khayalan tuh, langsung bahagia ya. Insya Allah. Makanya senang dengan drama. Karena hanya di drama ada mafia tapi glowing. Nih. Ya, seperti itu. Sok cari coba di terminal di mana gitu ya. Ada nggak preman yang glowing ya? Yang penting bukan glowingnya ya, yang penting glowing hatinya, sing solehnya. Insya Allah. Bu, naik uang belanja, nikmat bukan? Ujian. Kapan bisa jadi nikmat? Kalau bisa jadi jalan, tambah dekat sama Allah. Gak pernah sedekah jadi sedekah, gak berkurban jadi kurban. Karena kalau misalkan uangnya tambah banyak dipakai maksiat, masa nikmat? Ada orang pengen maksiat bisa nggak jadi itu karena nggak punya duit. Maka bisa jadi nggak punya duitnya kita teh pertolongan dari Allah. Ya, kitanya aja yang meletakkan kebahagiaannya pada yang kita suka, bukan yang Allah suka. Saya mah baru bahagia nanti itu kalau mobilnya udah sebanyak dia, rumahnya sudah sebesar dia. Hari itu dia gajian 10 juta sebulan. Ngambek, percuma gaji segini. Bahagianya saya tuh nanti kalau rumahnya udah sebesar dia. Stres ya. Coba anak fresh graduate tuh. Ibu ngerti istilah fresh graduate nggak? Baru lulus maksud namanya. Fresh teh seger gitu ya. Graduate teh lulusan anyar kenehnya. Masih baru lulus. Kayaknya dapat kerjaan gue udah alhamdulillah ya. Tahu-tahu dapat kerjaan 10 juta, jauh di atas UMR. Seneng nggak? Seneng ya. Jadi kadang kecewa tuh cuman jarak antara ekspektasi dengan realitas ya. Jarak antara ekspektasi harapan dengan kenyataan ya. Sedangkan tidak mungkin kenyataan selalu sesuai harapan kita. Apalagi tidak mungkin semua harapan kita itu baik buat kita ya. Kata siapa yang kita inginkan baik semuanya buat kita, enggak juga ya. Ibu tahu anak kecil doyannya apa? Jajannya apa? Permen. Kalau makan permen tiap hari sakit gigi nggak? Sakit gigi. Udah sakit gigi masih minta permen ke ibu. Ibu kasih nggak? Udah sakit gigi minta permen dikasih? Enggak ya. Dia ngambek. Mama pelit, beli gelang emas we bisa. Aku mau minggat dari PAUD. Ya. Terus tetangga ngelihat, ibu kenapa anaknya minta permen gak dikasih? Ibu benci ya sama anaknya. Ibu gak ngasih permen ke anak yang sakit gigi karena benci atau karena sayang? Jadi kalau ada doa lagi gak dikabul, bisa jadi pertolongan ya teh. Saya cerita lagi di sini kemarin teh pindahan rumah ceritanya Bu. Qadarullah jalan depan rumahnya memang rusak. Masih tanah, becek kalau hujan. Jadi paling cuma ditumpukin pakai puing-puing batu ya biar supaya nggak terlalu becek. Ya udah kepikiran ini kayaknya harus ngaspal sendiri atau dicor ya. Nyari tukang. Dicari tanya sana sini, nggak ketemu yang mau ngerjain, nggak dapet. Wah gimana ini?
Nanti mau syukuran rumah nggak enak juga kalau jalanannya becek kalau hujan, ya. Besoknya dua hari sebelum syukuran, tahu-tahu pagi-pagi lewat di rumahnya Pak. Pak, ya siapa ya? Ini saya dari Pemkot mau ngukur jalan, hari ini mau diaspal. Oh, alhamdulillah. Coba kalau udah keluar duit duluan, ngaspal sampai penuh sampai ujung, ya. Ditimpa aspal dari pemerintah, asa rugi ya. Kadang teh pertolongan gitu teh, ya. Pertolongan, masya Allah. Maka udahlah. Kenapa kita gampang menderita? Sesuai kata Imam Ibnu Taimiyah. Beliau bilang kayak begini ya. Kalau orang masih gampang ngeluh, gampang kecewa, sederhana, karena dia membaguskan dunianya, tapi menghancurkan akhiratnya. Apa? Dia membaguskan dunianya, tapi menghancurkan akhiratnya. Bu, di dunia ini kita bakal selamanya nggak? Pasti pulang tidak? Pasti pulang ya. Ibarat gini, rumah kita di ujung jalan tuh. Untuk pulang ke rumah kita yang di ujung jalan, kita harus naik jembatan. Ada nggak orang yang memperindah jembatannya? Dikasih karpet empuk, pegangan dari emas, lampu sorot yang cantik, tanaman hias, pengharum ruangan. Tapi rumahnya jelek, pantona bolong, atapnya retak, temboknya retak, jendelanya belum terpasang. Ada? Enggak. Bukankah secantik-cantiknya jembatan kita nggak mau tinggal di kolong jembatan? Jalannya rusak, Bu. Harus pakai lewatin tempat yang becek. Tapi di sana tempat kita tinggal, rumahnya indah, nyaman, betah, ya, tetap nyaman insya Allah. Ya. Nah sekarang kita lagi di jembatan, ya, dan pasti akan pulang ke sana. Sungguh repot kalau misalkan jembatan ini yang direnov, ya. Jabatanku harus setinggi ini, mobilku harus yang merek ini, rumahku harus di perumahan itu, luas tanah segini, Instagramku harus centang biru, ya, follower harus segini. Padahal meninggal nggak akan ditanya itu semua. Ada gitu? Pintu surga jalur khusus bagi yang centang biru? Nggak ada, ya, nggak ada. Jadi ya viral sama aja lah. Suami juga sama, tiba-tiba di WA sama bosnya, Wan karyawan, ya. Ada apa tur? Direktur. Mulai besok jabatannya saya naikkan ya, jadi atasan saya. Gimana tuh naikin orang jadi bosnya? Ya. Naik jabatan nikmat bukan? Nikmat tuh kan? Ujian, bagus ya. Kapan jadi nikmat? Kalau bisa jadi jalan, tambah dekat sama Allah. Dia terapkan peraturan, semenjak saya memimpin, setiap akhir bulan gaji kalian dipotong 2,5% untuk zakat. Jika tidak suka, silakan taruh surat pengunduran dirinya besok di meja saya. Ya, selesai. Coba kalau yang ngomong sesama karyawan, apalagi bawahannya, Pak, zakat dong, cuma 2,5%. Siapa kamu ngatur-ngatur, hah? Dimarahin. Ya. Tapi kalau yang ngomong atasannya, bosnya, jadi peraturan, bismillah, ya. Hati-hati ya, Masya Allah. Semuanya begitu. Kepemimpinan, apalagi. Asa dulu mah sepanjang belajar sejarah Islam tentang kepemimpinan, contoh, ketika Umar bin Khattab wafat, ditusuk pisau beracun kaum munafik Abu Lu'lu'a, orang Majusi, ya. Tadinya, lalu ditusuk. Terus kan yang menggantikan beliau mengimami sholat, waktu itu di belakangnya ada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Maka ketika Sayyidina Umar radhiyallahu an wafat, ada wacana dong, sebagaimana Nabi satu-satunya yang pernah gantiin Nabi ngimamin hanya Abu Bakar As-Siddiq. Maka jelas beliau langsung kandidat nomor 1, ya, waktu itu. Walaupun di kesempatan lain Umar pun pernah merekomendasikan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ketika sebelum ke Utsman, yang ada wacana ke
Abdurrahman bin Auf ditanya, bagaimana kalau engkau yang memimpin? Kata beliau, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ambil saja pisau itu lalu tusukkan ke leherku daripada aku menjadi pemimpin. Azif ya, Insya Allah. Kalau sekarang mah minta dipilih, ya, udah gitu berbahagia ketika dipilih. Punten ya, sesama rakyat atau karyawan teman kerjanya korupsi. Kita udah ngingetin dia masih korupsi, insya Allah aman. Setidaknya sudah menyampaikan, sudah berusaha mencegah amal ma'ruf nahi munkar. Atasannya, dia tahu bawahannya berbuat zolim, dan dia sebetulnya punya kemampuan untuk mencegah dia dari berbuat zolim, tapi dia tidak melakukannya, demi Allah ikutkan apa pertanggungjawabannya. Ya, itu jadinya. Terlalu banyak contoh luar biasa ya. Saya pengen bahas Abdurrahman dulu, tadi kepalang udah kesebut. Salah satu yang unik tentang beliau pernah dijamu makan, lalu menangis ketika sedang makan. Ditanya oleh yang menjamunya, kenapa engkau menangis wahai Abdurrahman? Beliau menjawab, aku ingat sahabatku Mus'hab bin Umair radhiyallahu anhu. Kenapa engkau menangis mengingat Mus'hab bin Umair? Karena Mus'hab bin Umair ini kebalikannya dari Abdurrahman. Dari orang kaya, ganteng, pakaian selalu bagus, wangi, semenjak masuk Islam, kalau bahasa ininya mah dipecat dari keluarganya, diusir, tidak diakui, diambil semua fasilitas dan hartanya. Bahasa ininya mah jatuh miskin, tapi dapat perannya luar biasa dari Nabi. Termasuk yang menjadi mengawali membuka Madinah, dari Yastrib menjadi Madinah hingga siap Yastrib menjadi Madinah hingga siap Bas dengan kedua tangannya yang udah buntung berusaha menjaga agar jangan sampai bendera tersebut jatuh ke tangan musuh atau ke tanah. Wafat dalam keadaan seperti itu. Waktu Nabi nemuin jenazahnya, pengen ditutup cuman ada sehelai kain burdoh selimut berbulu. Yang ditutup kepalanya, kakinya kelihatan, ditutupin kakinya, kepalanya kelihatan. Kepala, kaki kelihatan, kaki kelihatan kepala ya. Pokoknya nggak muat ya. Maka ditanya lagi, kenapa? Kenapa iri dengan Mus'hab? Sedangkan semua orang iri dengan Mus'hab. Sedangkan semua orang iri ditakut. Berdoanya, ya Allah, demi Allah hamba tidak membutuhkan balasan atas ibadahku di dunia. Hamba lebih butuh balasannya nanti di alam setelah kematian. Ya. Tapi sedangkan uangnya bertambah lagi. Sedangkan dia mengingat Mus'hab, insya Allah. Dari semenjak masuk Islam, seluruh dunianya dicabut. Maka entah tidak terbayang oleh beliau surga senikmat apa yang menanti Mus'hab bin Umair, karena sedikit pun tidak dibalas di dunia. Dan ada sebagian orang diujinya nggak boleh jadi rakyat. Amr bin As contohnya, dimanapun pasti jadi pemimpin, ya, menjadi gubernur di salah satu pemerintahannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada juga orang yang nggak boleh memimpin sama sekali, sampai sahabat Nabi, kalau orang tinggal berdua, tetap kamu nggak boleh memimpin. Ya. Namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Ya. Unik ya, asal Nabi tuh ngerti sahabat sampai segitunya. Mana potensinya, mana yang jangan. Ada yang disuruh terus memimpin, ada yang nggak boleh. Padahal kalau kita sebut ya Abu Dzar nggak kurang soleh apalagi, ya. Solehnya luar biasa, takanya luar biasa. Biasanya yang kayak gitu yang kita pilih untuk memimpin. Tapi Abu Dzar mah kebiasaannya begini. Yang dia punya hari ini habis disedekahin semuanya. Besok kita tawakal lagi.
Ya. Nah kalau orang seperti itu mimpin negara, gimana? Ya. Yuk uang negara hari ini sedekahin, besok kita tawakal rame-rame satu negeri. Ya, nggak bisa kayak gitu. Ya. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika diangkat menjadi pemimpin, menggantikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Salah satu khutbah kepemimpinannya beliau berkata, aku akan memperlakukan uang negara sebagaimana aku memperlakukan harta anak yatim.